Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Digital Learning. Lagi di kali ini kita akan membuat suatu project yang menghubungkan API atau Application Programming Interface dengan ESP32. Nah, di sini saya menggunakan layanan Linebot. Jadi Linebot ini sebagai API-nya. Nah, pertama kita harus login ke developers.line.biz, lalu kita bikin account, lalu kita create new channel, maka kita pilih messaging API. Nah, setelahnya kita akan disuguhkan dengan beberapa kolom seperti nama provider, channel type, company, icon, juga nama dari channelnya. Nah, teman-teman bisa isikan sesuai dengan apa yang teman-teman ingin beri nama kepada Linebot ini ya. Nah, jadi di sebelumnya itu kita pernah bikin suatu project yang menghubungkan ESP32 dengan Line Notify. Perbedaannya adalah kalau Line Notify itu cuma satu arah, jadi ESP32 ke Line Notify. Jadi bisa dibilang kayak bel rumah Line Notify-nya. Nah, kalau Linebot ini kita bisa dua arah. Jadi kita bisa mengirimkan command ke ESP32 pun kita bisa menerima command atau menerima pembacaan dari ESP32. Nah, jadi yang harus diperhatikan kalau menggunakan Linebot ini kita menggunakan tiga komponen utama, yaitu Linebot sendiri, lalu ada web hosting, juga dengan ESP32 seperti itu. Nah, setelah semuanya beres, maka kita klik create, maka kita akan muncul dari channel ini, basic setting dan lain sebagainya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah channel secret. Nah, channel secret ini nanti kita akan gunakan ke dalam settingan di PHP. Lalu juga ada bot ID untuk melakukan penambahan teman ya dengan Linebot-nya. Lalu ada channel token. Nah, channel token sama channel secret ini ibaratnya kayak kunci dan gembok untuk mengirimkan data gitu. Nah, lalu ini adalah tampilan dari 000 web host yang kita gunakan sebagai web hosting atau bisa dibilang sebagai servernya untuk menerima command dari ESP32 dan mengirimkannya juga ke ESP32 seperti itu. Nah, kita di sini akan mengupload filenya. Filenya ini ada 3, yaitu ada Linebot, ada line server, juga setting.php. Nah, setelah selesai diupload semua, maka kita perlu menambahkan satu file yang namanya userid.txt. Nah, nanti di sini kita akan menampung user ID dari Linebot-nya, di mana nanti user ID-nya kita bisa enhance untuk aplikasi mengirim gambar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah isi dari setting.php. Nah, di sini kita akan isikan channel token juga channel secret, yang mungkin teman-teman akan memiliki angka yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Dan jangan lupa juga di line developersnya nanti teman-teman harus melakukan enable webhook, lalu mengisikan alamat webhook tersebut dengan alamat websitenya teman-teman, misalkan 000webhost.com/digitallearning-server seperti itu. Nah, oke. Setelah selesai, maka kita buka line server.php. Ini adalah program untuk menerima komen dari ESP32 ya. Jadi di sini komennya adalah ketika line ESP32-nya kita mengetikkan perintah di ESP32-nya di line-nya, maka di line botnya tersebut akan muncul teks yang sama seperti itu. Ini hanya untuk mencoba untuk mendapatkan user ID, karena cara mendapatkan user ID adalah line teman-teman harus dikomunikasikan dengan web hosting seperti itu. Lalu kita ketikkan cek 123 untuk mengetesnya. Nah, maka kita akan melihat tampilan yang ada di 000 web host, apakah user ID-nya terekam atau tidak. Nah, kita buka seperti ini. Lalu kita buka. Nah, seperti ini. Nah, berarti user ID-nya adalah yang terekam seperti itu. Nanti teman-teman bisa menggunakannya untuk aplikasi yang lebih tinggi lagi, yang misalkan kayak untuk mengirim gambar, ataupun untuk mengirimkan ke line yang lain gitu, bisa. Nah, sekarang kita membuat satu file namanya comment.txt untuk menyimpan komen yang dikirimkan dari line bot tersebut. Lalu kita nonaktifkan untuk penggunaan perintah get user ID karena user ID sudah kita dapatkan. Maka kita tinggal rubah untuk my filenya ke comment.txt. Jadi teks yang dikirim dari line itu akan terekam di comment.txt seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai,
teks, lalu ini kita rubah ke teks. Nah, maka tinggal di save and close. Oke, ini sudah, ini comment.txt, maka tinggal di save and close. Nah, setelahnya kita buka program Arduino. Nah, perlu diperhatikan untuk SSID dan passwordnya bisa teman-teman kondisikan, dan string URL-nya itu adalah dialamatkan ke comment.txt. Di tunnelring server 000.com/comment.txt. Lalu di sini ada perintah untuk mengaktifkan LED-nya. Lalu stringnya kita atur ke comment.txt. Nah, lalu di void loop-nya kita menggunakan http.begin.url ya. Nah, oh ya, sebelumnya kita harus setting dulu ya untuk outputnya, output LED-nya. Lalu di sini di void loop kita menggunakan http.begin.url. Nah, ini adalah demonya. Ketika ngetik LED 1 on, LED-nya akan menyala, LED 1 off, LED-nya akan mati. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di komen. Terima kasih.